Terima kasih Pak Christian. Eh, Mari sebelum kita masuk dalam eh, perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu ingin untuk berkomunikasi kepada kami, ajarkan kami kebenaran, mendidik kami di dalam firman-Mu. Kiranya kami boleh mendengar apa yang hendak Kau sampaikan. Berbicara pada kami ya Tuhan, bukakan hati kami dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam firman-Mu. Terima kasih, kami naikkan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Yohanes pasal 15 ayat 1-11. Nanti kita akan melihat banyak firman Tuhan ya, banyak pasal dan ayat yang akan kita buka. Nah, tapi yang pertama ini kita akan melihat Yohanes pasal 15 ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari ya, bagaimana kita membangun rumah kita menggunakan materi secara fisik, kita pakai bata, kita pakai kayu, kita pakai semen, ya, kita pakai besi, kita pakai beton dan seterusnya. Ya. Tetapi bagaimana kita membangun karakter? Ya. Kita tidak mungkin bisa menggunakan makanan atau minuman, air dan seterusnya, hal yang sifatnya fisik untuk membangun karakter. Ya, kita tahu semua, dan para guru tahu, para filsuf tahu, dan orang-orang bijaksana semua tahu bahwa membangun karakter itu harus dimulai dengan kata-kata. Harus dimulai dengan kata-kata. Kata-kata yang seperti apa? Yaitu kata-kata yang benar, kata-kata yang tepat, ya, kata-kata yang baik. Yang lebih penting lagi adalah kata-kata yang kekal. Ya, perkataan-perkataan inilah yang akan dipakai untuk membangun karakter seseorang. Tetapi perkataan-perkataan yang kosong, perkataan-perkataan yang palsu, perkataan-perkataan yang bohong, perkataan-perkataan yang jahat, itu tidak bisa membangun karakter, malah merusak karakter, malah menghancurkan jiwa seseorang. Ya. Nah, kita melihat kemanusiaan itu selalu berjuang, berusaha untuk membangun karakter manusia. Kenapa? Karena kesuksesan kemanusiaan itu bergantung sekali kepada karakter manusia, pada karakter yang baik. Ya. Kalau karakter tidak baik, maka kemanusiaan ini terancam akan dirusak. Satu negara untuk menjadi kuat itu bergantung sangat kuat sekali kepada bagaimana rakyatnya itu memiliki karakter yang baik, karakter yang kuat. Seorang raja yang baik, seorang raja yang bijaksana, itu seorang raja yang tahu bagaimana menyusun kata-kata yang tepat, ya, kata-kata yang benar, kata-kata yang kekal untuk memberikan instruksi kepada rakyatnya supaya karakter mereka itu boleh dibangunkan supaya menjadi karakter yang kuat dan karakter yang baik. Nah, Konghucu tahu tentang hal ini.
ya tentang rahasia ini 2500 tahun yang lalu. Dan dia meneruskan perkataan-perkataan langit itu kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya mencatat semua perkataan dari gurunya yang akhirnya dibukukan menjadi Lunyu atau The Analects of Confucius. Ya, dan dinasti-dinasti di Cina yang besar-besar itu semua hutang kepada Konghucu. Ya, hutang besar sekali kepada Konghucu untuk pembangunan dari karakter rakyatnya dan akhirnya pembangunan dari negara. Nah, kalau kita melihat juga dari orang-orang Yunani, mereka itu untuk membangun kerajaan mereka itu menjadi besar, ya menjadi kuat negara mereka, bangsa mereka, itu mereka hutang kepada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Perkataan-perkataan mereka yang sifatnya eternal, yang sifatnya kekal itu akhirnya di-preserve dan itulah yang membangun karakter dari orang-orang Yunani dan akhirnya terus menuju kepada seluruh wilayah barat. Ya, satu maksim yang penting sekali dari orang barat itu adalah know thyself. Dalam bahasa Grikanya adalah gnoti siauton, yang artinya kenal diri. Ya, ini menjadi batu penjuru dari kemuliaan mereka, dari keagungan bangsa di barat. Semua bangsa di dunia itu kalau kita pelajari sejarah, ya kita akan menemukan bahwa semua bangsa di dunia itu dengan hati-hati menyimpan perkataan-perkataan yang penting supaya bisa diteruskan kepada generasi berikutnya. Dari generasi ke generasi, perkataan-perkataan yang penting itu disimpan, dijaga, dan diteruskan supaya manusia itu boleh dibangun karakternya, boleh dikuatkan, boleh memiliki karakter yang baik. Ya. Nah, karena pembangunan dari karakter manusia yang sangat penting inilah, maka kita berusaha menjalankan ini melalui pendidikan yang mengajarkan mulai dari orang tua mengajar kepada anak, guru mengajar kepada murid, pemimpin negara mengajar kepada rakyat dan seterusnya supaya kemanusiaan ini boleh di-preserve, boleh dijaga. Ya, ini pentingnya luar biasa. Tetapi yang lebih besar dari semua filsuf, lebih besar dari semua pendiri agama, raja, atau perdana menteri, atau konselor, atau guru yang ada di dunia ini, yaitu adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah yang terbesar. Ya, dia yang lebih besar dari semuanya. Kenapa? Saya kasih tahu satu rahasia. Semua yang lain itu para filsuf pendiri agama yang lain. Mereka semua pinjem perkataan. Pinjem perkataan entah dari sesuatu atau dari orang-orang yang menjadi pendahulu mereka. Mereka semua pinjem. Ya, mereka mendapatkan pengertian-pengertian filsafat itu dari observasi akan dunia ini. Ya, mereka menyusun kata-kata karena mereka mengobservasi dari dunia ini. Maksudnya adalah perkataan mereka tidak berasal usul dari diri mereka sendiri. Ya, mereka memegang perkataan-perkataan dari guru-guru mereka, dari orang tua mereka, dari nenek moyang mereka yang mereka jaga turun-temurun. Nah, ini bedanya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalimat-kalimat yang diucapkan, perkataan-perkataan firman yang dia katakan, itu asal-usulnya dari dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena dia itulah the eternal logos. He is the word of God himself. Ya, saya mengajak kita membaca dari Yohanes pasal 6 ayat 68 sampai 69. Ini pengakuan dari Petrus. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 68 sampai 69. Kalau kita melihat perkataan-perkataan dari Tuhan Yesus itu luar biasa sekali dan akhirnya di ayat 68 sampai 69 Petrus harus mengakui sesuatu yang luar biasa. Ini kata dari Simon Petrus. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini pengakuan dari Petrus. Ya, di tengah-tengah Kristus menyampaikan kalimat-kalimat yang sulit didengar oleh manusia, yang sampai puluhan ribu yang mengikuti dia itu akhirnya pergi, meninggalkan dia. Dan Tuhan Yesus sampai sempat mengatakan kepada Petrus dan murid-murid yang lain, 11 murid yang lain, apakah kamu tidak kepingin pergi juga? Ya, karena
puluhan ribu yang sudah makan dari 5 roti dan 2 ikan yang satu mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, itu akhirnya pergi meninggalkan Tuhan Yesus karena perkataan-perkataan yang demikian sulit. Tapi Petrus mengenali bahwa perkataan Kristus adalah perkataan hidup yang kekal. Ya, lagi kita melihat Rasul Yohanes di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mari kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ini menjadi permulaan dari Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, ini perkataan yang cukup philosophical, tapi yang perlu kita garis bawahi untuk tujuan kita pada hari ini adalah firman itu adalah Allah. Ya, firman itu dari sejak awal itu adalah Allah. Nah, kalau kita terus baca pasal 1, kita akan ketemu bahwa firman itu telah menjadi manusia dan Dia adalah Yesus Kristus. Jesus is the eternal logos. Ini menggunakan kata logos yang dikenal oleh bangsa Yunani pada saat itu. Ya, dalam bahasa Yunani secara filsafat itu adalah satu perkataan yang tidak ada batasnya, yang tidak bisa dikungkung di dalam box materi yang ada di dunia ini sekarang. Ini perkataan yang kekal, yang diekuasi oleh orang Yunani adalah sebagai the unmoved mover, yaitu Allah itu sendiri. Nah, itulah logos. Ya, Kristus ini adalah logos, Dia adalah sumber dari semuanya. Tidak ada apapun yang dunia ini yang telah jadi yang tidak dijadikan melalui Dia. Di dalam Dialah semua yang ada ini dijadikan. This is amazing. Ya, kalau kita melihat, memikirkan sampai sini aja kita tahu betapa luar biasanya Yesus. Maka Dia surpasses everything in the world. Dia itu melampaui apapun yang ada di dunia ini. Orang paling bijaksana pun yang ada di dunia ini, yang IQ-nya sampai 250 pun tidak bisa sampai mencapai keagungan dan kehebatan Kristus. Nah, Kristus menyampaikan kalimat-kalimat Dia yang luar biasa. Ya, semua yang ada di dunia ini itu diciptakan melalui firman Tuhan. Kalau kita melihat Kejadian pasal 1, ya setiap hari penciptaan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, itu Tuhan menciptakan melalui firman-Nya. Allah berfirman, maka sesuatu yang difirmankan oleh Dia jadilah. Allah berfirman, maka jadilah. Allah berfirman, maka jadilah. Allah berfirman, maka jadilah. Sampai hari keenam. Di hari keenam ada sesuatu yang unik, yang sangat spesial, yang Tuhan bikin, yaitu manusia. Ya, mari kita melihat kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ini adalah penciptaan manusia. Kalau kita melihat bagaimana manusia diciptakan, kita akan menyaksikan perbedaan antara Tuhan menciptakan hal-hal yang lain dengan Tuhan menciptakan manusia. Dan di sini dicatat oleh Musa dengan cukup detail. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan di sini bahwa Tuhan sedang berencana. Tuhan sedang berdiskusi di antara Trinity, ya Tritunggal, itu untuk menjadikan satu makhluk sesuai dengan gambar dan rupa dari Allah Tritunggal. Ya, ini amazing sekali kejadian di mana ketika Tuhan menciptakan yang lain-lain tidak perlu rundingan. Ya, ini satu kali ini Tuhan rundingan untuk menciptakan satu makhluk sesuai dengan gambar dan rupa Dia. Lalu Tuhan aplikasikan, Tuhan implementasikan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya Dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Di Amerika sini, Apollo yang bernama Cap, dia itu asli Australia. Ya, sekitar tahun 70-an dia berangkat ke Amerika. Nah, di sini dia mendirikan The Creation Museum.
ya, Ark Encounter. Ya, saya dan keluarga pernah pergi ke sana. Ya, Ken Ham ini mengatakan orang Kristen diskon kejadian pasal 1 sampai dianggap itu sebagai mitos, lalu menggantikannya dengan theistic evolution, maka seluruh bangunan filsafat Kristen dia atau teologi dia itu akan luar biasa. Ya, karena perkataan Tuhan yang memberikan pengertian bagi kita bagaimana dunia dijadikan di origin of everything, itu saya lagi lebih percaya manusia. Ya, kita salah mengenai evolusi, tetap adalah hal yang perlu diletakkan bahwa ketika manusia mengkompromikan firman Tuhan, maka sedang merusak bangunan kamu sendiri. Ya, ini tidak bisa dikompromikan. Bagian pivotal, ini sangat penting sekali, krusial. Ya, kalau kita menyaksikan, ya salah satu akibat dari membuang kebenaran, khususnya ayat 26 dan 27, itu adalah LGBTQ. Ketika manusia tidak lagi mempercayai perkataan Tuhan bahwa Tuhan menciptakan hanya 2 gender, laki-laki dan perempuan, maka terjadilah chaos yang luar biasa. Nah, ini hanya contoh aja. Ya, tapi perhatikan di sini bahwa Tuhan menciptakan manusia secara spesial karena there is a purpose, a special purpose yang memang Tuhan dengan sengaja mau letakkan atau mau kasihkan. Ya, kalau kita melihat bagaimana Adam dan Hawa, first man, the first in the world, itu diciptakan ya sebagai nenek moyang dari seluruh manusia. Mereka diciptakan dengan satu pattern yang khusus, di imago Dei, ya, sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nah, pertanyaannya adalah siapakah gambar dan rupa? Kan diciptakan gambar dan rupa Allah. Ya, bukan dikatakan kita adalah gambar dan rupa Allah. Bukan. Dikatakan di sana kita diciptakan di dalam, bahkan bahasa aslinya pun mengatakan yang sama, bahwa kita diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Dan kita di perjanjian baru itu menyingkapkan siapakah gambar dan rupa Allah yang sejati. Nah, kita ini replika. Tapi Tuhan itu menyebutkan dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20. Di sini kita akan mengetahui siapakah gambar dan rupa Allah yang sejati. Mari kita pergi ke Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20. Ya. Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Ya, kalau kita melihat ayat sebelumnya, ini berbicara mengenai Kristus, kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia, yaitu Kristus, kita miliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Lalu ayat 15 dimulai dengan ia. Nah, ia di sini adalah Kristus. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah, yaitu Kristus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, yaitu Kristus. Dan oleh dia, Kristuslah, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kristus ini adalah gambar dan rupa Allah yang sejati. Dan kita diciptakan menurut pattern itu. Ya, this is amazing. Tuhan menciptakan kita di dalam gambar dan rupa Allah, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri adalah the eternal logos. Perhatikan ya, dia adalah firman yang kekal. Dia adalah perkataan Tuhan yang kekal. Itu Yesus Kristus. Dan kita diciptakan di dalam pattern itu. Ya, maka kalau kita melihat ya bahwa flowing within us itu ini yang mengalir di dalam diri kita itu adalah perkataan yang kekal dari Tuhan.
Kalau kita diciptakan oleh Tuhan di dalam pattern dari perkataan kekal Allah, maka di dalam seluruh keberadaan kita itu mengalir firman Tuhan. Oh, ini luar biasa sekali. Ya, ketika para saintis, biologis itu menemukan DNA, ya sekitar tahun 70-an, itu mereka menemukan DNA, ya itu double helix. Itu mereka menemukan kode. Nah, kode ini panjangnya luar biasa. Kalau diketik, ya ditulis, itu kode ini bisa sampai 1 juta halaman. Oh, saya tidak bisa bayangkan ya, kode ditulis itu nyambung terus, itu 1 juta halaman. Saya tulis disertasi cuma 300 halaman. Ya, itu disertasi PhD, itu cuma 300 halaman. Ya, itu John Calvin menulis bervolume-volume. Itu penafsiran Alkitab, ya buku-buku yang menjelaskan mengenai teologi, itu nggak sampai 1 juta halaman. Tapi ini kode dalam diri manusia, kecilnya luar biasa. Itu 1 juta halaman panjangnya. Luar biasa. Ya, kodenya itu sangat menentukan sekali bagaimana keberadaan kita. Maka di dalam dunia fisik pun itu mengalir dalam diri kita, itu adalah kode, kata-kata, word, informasi yang diberikan kepada diri manusia. Ya, bayangkan seluruh keberadaan kita yang bisa kita ekspresikan menggunakan kata-kata. We can say things. Ya, kita bisa mengucapkan kata-kata dan berkomunikasi satu manusia dengan yang lain. Bahkan kita bisa dengan Tuhan, the eternal logos, itu menggunakan kata-kata. Dan Tuhan berkomunikasi dengan kita menggunakan kata. This amazing. Satu-satunya makhluk di bawah matahari yang bisa komunikasi dengan Tuhan menggunakan kata-kata. Itu manusia. Nggak ada yang lain. Ya, binatang nggak bisa dengan kata-kata. Dari gorila untuk aku nggak bisa. Diajari 1000 tahun pun nggak bisa. Tapi manusia, walaupun manusia itu penyakit, memiliki kondisi brain, memiliki severe learning disability dan segala macam, tetap diajari berkata-kata. Ya, tapi gorila yang paling jenius pun tidak bisa diajari berkata. Ya, manusia yang bisa. Ini karena the special way we were created by God. Maka itu bisa komunikasi dengan manusia menggunakan kata-kata. Ini amazing. Mari kita lihat kitab Kejadian tadi ya, 1 sampai ayat 1 pas 1 ayat 28. Di sini pertama kali dicatat di Alkitab bahwa Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Kali pertama, yaitu apa? Tuhan berfirman kepada manusia. Ya, Allah memberi mereka lalu firman kepada mereka, yaitu ada bawah. Beranak cuculah, bertambah, penuhilah bumi dan takut, berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, segala binatang yang merayap di bumi. Tidak pernah kasih perintah ya, secara verbal kepada yang lain. Ya, kepada batu nggak pernah, kepada pohon pernah, kepada ikan, kepada kambing pernah. Tapi kepada manusia, setelah manusia itu Tuhan langsung kepada manusia. Langsung ada koneksi menggunakan kata-kata. This is important the word of God. Ya, perhatikan betapa spesialnya manusia itu, di mana Tuhan alam semesta itu berkomunikasi dengan manusia. Maka sejak saat itu kita selalu berkomunikasi. Our greatest power itu adalah kita bisa menggunakan kata. Kalau kita Amsal itu bagian di Amsal mengatakan bahwa dengan kata-kata itu menghancurkan negara. Kata bisa membangun satu negara. Ini amazing sekali dengan kata-kata. Ya, perkataan Tuhan kepada itu adalah satu perkataan mana Tuhan luapkan isi hatinya, dan hati ya dikatakan kepada manusia, dan manusia mengerti. Dan Hawa mendengarkan perkataan Tuhan, tidak butuh ya dictionary untuk deciphering kata-kata, tidak langsung
langsung tahu. Ya, kita sekarang komunikasi manusia yang langsung. We make an assumption kalau ketika kita berbicara dengan rekan kita langsung mengerti apa yang menjadi perkataan kita. Atau dengan entah itu pasangan kita, ya, yang kita sudah menikah bertahun-tahun, ya, atau yang baru saja, tapi kita sudah berasumsi bahwa apa yang kita katakan itu bisa dimengerti. Demikian juga saat ini ketika saya menyampaikan ini ya, perkataan-perkataan, saya berasumsi bahwa Bapak Ibu sekalian bisa mengerti perkataan-perkataan yang saya sampaikan. Ya, ketika saya bilang saya lapar, in my imagination you understand. Engkau mengerti bahwa saya lapar. Dari dalam pikiran orang lain yang menerima, itu juga mengerti bahwa kata lapar itu mengandung satu imajinasi atau konteks yang tertentu. Ya, di sini ada asumsi yang kita sudah tidak perlu lagi ditaruh di laboratorium, lalu diperiksa, di-decipher menggunakan kode-kode tertentu, tidak perlu. Demikian juga dengan Adam dan Hawa. Ketika mereka mendengar perintah dari Tuhan ini, di Kejadian 1 ayat 28, mereka langsung ngerti perkataan Tuhan. Ya, di sini ada quality of our creation, itu luar biasa sekali. Memang Tuhan dengan sengaja mencipta kita dengan pattern the eternal logos. Jadi koneksi di mana Tuhan itu bisa berbicara dengan manusia dan manusia bisa berbicara dengan Tuhan. Nah, sekarang kita melihat ketika Tuhan Yesus berinkarnasi ke dunia, ya, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan dia memulai pelayanan dia tidak mengangkat pedang. Perhatikan ya, dia angkat pedang. Yang paling penting yang dia lakukan adalah berbicara. Dia mengucapkan kalimat-kalimat. Ya, ini adalah yang dikatakan oleh Petrus tadi di Yohanes pasal yang ke-6 adalah perkataan hidup yang kekal. Ya, dia melakukan mujizat yang luar biasa sekali. Bahkan ketika dia melakukan mujizat itu, dia juga berkata-kata. Tetapi yang lebih penting daripada melakukan mujizat adalah memproklamasikan kebenaran firman Tuhan. Ini yang paling penting dari misi dari Tuhan Yesus. Maka dia pergi kemana-mana selalu dia akan menyampaikan, memproklamasikan kebenaran firman Tuhan yang dimulai oleh Tuhan Yesus dengan perkataan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Maka dia mulai memproklamasikan keselamatan, bahwa siapapun yang percaya kepada dia akan diselamatkan. Ya. Nah, kenapa waktu Tuhan Yesus menggunakan perkata-kata? Sementara Alexander the Great, Bonaparte mau menaklukkan dunia mereka. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus ketika datang ke dunia ini, ya, membawa orang-orang kepada dia tidak pernah angkat pedang satu kali pun. Bahkan ketika Petrus mengangkat pedangnya di malam ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, Tuhan Yesus mengatakan, sarungkan pedangmu. Siapa yang mengangkat pedang akan mati. Maka sejak saat itu tidak ada satu murid pun mengangkat pedang. Tuhan Yesus tidak pernah angkat pedang. Dia menggunakan words, the eternal words of God. Maka perhatikan murid-murid di kitab Kisah Para Rasul. Ya, murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka berperang dengan dunia ini, mereka bukan perang dengan menggunakan pedang. Mereka berperang dengan firman dari Kristus. Firman Kristus inilah yang lebih penting, yang lebih berkuasa dari apapun yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, salah satu tujuannya bukan hanya mati di kayu salib, tetapi salah satu tujuannya adalah mereorientasi kehidupan manusia. Ketika Tuhan Yesus spend time dengan murid-muridnya, dia itu selalu menggunakan kata-kata, mengajar dengan sabar, ya, menggunakan kata-kata supaya semua perkataan yang sedang morat-marit gara-gara dosa yang mengalir dalam diri kita, entah secara fisik maupun secara spiritual, itu bisa diorientasikan oleh Tuhan. Karena sudah karu-karuan, sudah kacau. Semua words yang berlari-lari di dalam diri kita itu sudah nggak ada tujuan yang jelas. Ya, mau ke sana kemari dengan keinginan kita sendiri. Ya, filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato, Aristotle itu walaupun mereka bijaksana sesuai dengan standar mereka dan orang pada saat itu, mereka itu sempurna. Banyak kekacauan di dalam diri mereka. Kekacauannya adalah mereka mengizinkan aborsi.
Ya, aborsinya ngeri. Mereka bahkan mengizinkan aborsi kalau anak itu lahir perempuan, itu sah untuk diaborsi. Ini 3 filsuf besar dari Barat. Ya, Socrates, Plato. Mereka mengizinkan perempuan itu tidak ada artinya. Maka perempuan lahir harus dibuang. Tapi firman pernah mengizinkan aborsi. Tuhan itu menghargai setiap nyawa. Ya, mau itu orang cacat, tidak cacat, mau itu laki atau perempuan, Tuhan menghargai setiap nyawa. Perhatikan, filsuf yang diagung-agungkan di Barat itu tidak mengenal kebenaran firman sampai jauh itu. Ya, perhatikan, perkataan Kristus is the ultimate, is supreme. Tuhan Yesus berusaha untuk membawa manusia kepada orientasi yang benar. Ada yang menolak, ada yang tidak suka. Ya, ada mereka lebih memilih perkataan-perkataan mereka sendiri daripada perkataan Tuhan. Nah, kita melihat di dalam sejarah manusia itu sedemikian. Ya, ada banyak orang-orang asalnya Kristen. Contohnya Hitler. Hitler itu dulunya Kristen. Ya, tetapi dia akhirnya memanipulasi dan mengeksploitasi kekristenan demi keuntungan dia sendiri dan sendiri. Akhirnya menimbulkan kerusakan yang besar sekali melalui Perang Dunia yang kedua. Nah, Friedrich Nietzsche itu juga dulunya Kristen, bahkan dia sempat masuk ke seminar. Nietzsche yang menulis God is Dead di dalam Das Buch Zarathustra itu dulunya di seminari dia. Belajar firman Tuhan, belajar teologi. Mamanya itu adalah sangat devoted Christian. Itu mama dari Nietzsche. Ya. Tetapi perhatikan, ketika seseorang menolak firman Tuhan, nah, ini yang terjadi dalam melihat orang-orang yang akhirnya merusak dunia. Karl Marx juga demikian. Sigmund Freud juga demikian. Kalau kita mempelajari sejarah, kita menemukan ya orang-orang menolak firman itu akhirnya mereka jatuh pada kehancuran dan bahkan dia membawa kehancuran kepada dunia ini, kepada manusia. Ya, Tuhan Yesus itu tidak sama isu yang lain. Tidak sama dengan pendiri agama atau pemimpin-pemimpin agama. Ya, Tuhan Yesus itu tidak perlu pinjam perkataan dari orang lain. Tuhan Yesus berkata-kata dengan otoritas dari dirinya sendiri. Because he is, once again, God himself, the eternal Logos. Ya, dia dan Bapa itu adalah satu. Ini dicatat di Yohanes pasal 10:30. I and the Father are one. Ya, bahwa aku dan Papaku adalah satu. Ini catat di sana. Maka ketika dia mengatakan seperti itu orang-orang yang mendengarkan dia, orang Yahudi khususnya, marah luar biasa. Anggap Tuhan Yesus menghujat. Ya. Tapi perkataan dia adalah perkataan yang kekal. Ya. Ini yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai the truth. Ya, kebenaran itu sendiri. Lalu Tuhan Yesus di dalam doa dia di Yohanes pasal 17, ya, doa dia kepada Bapaknya, dia menjalankan doa Imam Agung dia. Mari kita melihat Yohanes pasal yang ya, mari kita ke Yohanes pasal 17. Ini Tuhan Yesus berdoa demi murid-muridnya dan demi siapapun yang percaya kepada perkataan murid-muridnya. Artinya kita termasuk. Karena kita percaya perkataan murid Yesus. Di sini Tuhan Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, firman Kristus di sini oleh Tuhan Yesus dengan otoritas dia yang sah dan asli. Dia mengatakan bahwa seluruh firman dari Tuhan ini, 66 kitab ya dari Alkitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, ini adalah kebenaran. Maka kalau sampai ada orang ya, entah itu teologi punya gelar PhD 4 yang mengatakan bahwa yang ditulis di Alkitab itu bukan kebenaran, itu adalah isapan jempol, itu adalah legenda, itu adalah mitos, maka terkutuklah orang itu. Ini dikatakan oleh Paulus di Galatia pasal yang kedua. Terkutuklah mereka karena mereka memberitakan Injil yang lain yang sudah diberitakan oleh para rasul. Bahkan kalau sampai ada malaikat pun berani turun ya lalu mengajarkan Injil yang terkutuklah dia. Ini perkataan dari Paulus. Keras sekali. Tetapi firman Tuhan tidak boleh dimain-mainkan.
Nah, banyak teolog mempermainkan firman Tuhan. Ini celaka sekali. Mereka sedang di dalam jalan merusak, ya, juga merusak orang lain. Ini berbahaya sekali. Ya, maka Tuhan Yesus yang mengatakan di Yohanes pasal 14 ayat 6 bahwa dialah sendiri adalah jalan dan kebenaran, dan maka perkataan dia itu harus dipercaya. We need to believe what he said. Kita harus percaya apa yang dia katakan. Dia mengatakan, akulah kebenaran. Maka kita mesti percaya bahwa Yesus adalah kebenaran. Kalau dia itu adalah kebenaran, maka ketika dia berdoa, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, itu juga adalah kebenaran. Orang tidak bisa mengatakan Kristus benar, tetapi mengkoreksi perkataan Kristus. Bisa. Karena Kristus yang benar. Petrus berusaha mengkoreksi Kristus ketika Kristus menyampaikan bahwa dia akan disiksa, dia akan diserahkan kepada orang yang tidak, lalu akan mati di kayu. Petrus mengatakan, tidak mungkin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, pergi engkau setan. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus keras sekali untuk hal seperti ini. Kenapa? Karena ketika fondasi ini diukrek-ukrek ya, mulai digeser, mulai dirusak, maka seluruh bangunan akan runtuh. Tuhan Yesus membangun dengan hati-hati. Firman Tuhan diletakkan dalam diri manusia, ya, dengan hati-hati. Tidak ada manusia yang melawan Tuhan itu, yang ada adalah perkataan firman Tuhan yang maka kita mesti percaya perkataan Tuhan. Nah, Yesus Kristus itu membangun kita melalui firman-Nya. Dia tidak menggunakan hal yang lain. Dia menggunakan firman yang dari kekal sampai kekal untuk membangun kita. Untuk mengorientasikan kembali supaya arah kita, supaya imago Dei dalam diri kita itu boleh kembali pada posisinya yang tepat. Ya. Dan firman Kristus inilah yang satu-satunya yang bisa membuat kita itu tinggal di dalam. Perhatikan waktu kita baca Yohanes pasal 15, bahwa ranting itu tidak bisa berbuat apa-apa. Harus tinggal di dalam batang pohon yang asli. Nggak bisa berbuat dalam dirinya sendiri. Kalau ranting dari batangnya, dari batang menuju pada akar dan seterusnya, ranting itu akan mati. Maka satu-satunya cara untuk tinggal itu adalah di dalam firman. Ya, hanya di dalam firman Tuhan. Nah, kenapa? Karena Tuhan Yesus sekarang nggak ada bersama dengan kita secara fisik. Nggak ada. Tetapi Kristus ada dengan kita secara spiritual. Ya, Kristus ada dengan kita secara spiritual dan secara firman-Nya. Dia memberikan kepada kita firman Dia. Nah, mari kita membaca Efesus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Efesus pasal yang kedua ayat 18 sampai 22. Di sini perkataan dari Paulus, ya, dia mengatakan karena oleh Dia yaitu Kristus kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kita ini dibangun. We are being built by God. Through what? Through the word of God. Through the scripture. Kita ini sedang dibangun oleh Tuhan. Ya, maka perhatikan yang dikatakan oleh Paulus ini merangkumkan bahwa perkataan para rasul dan perkataan para nabi ini merangkum lama perjanjian baru. Kristus itu adalah batu penjurunya. He is the cornerstone. Ya, yang mengikat perjanjian lama perjanjian baru itu adalah Kristus. Nggak ada yang lain. Ya, kita sedang dibangun melalui Kristus dan para rasul dan para nabi. Ya, karena mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka tidak menyampaikan perkataan orang lain. Mereka menyampaikan perkataan firman Tuhan. Maka ini adalah satu seruan, ya, satu perintah untuk kita ketika membangun manusia itu jangan menggunakan filsafat-filsafat yang lain.
Jangan menggunakan perkataan-perkataan manusia lain. Gunakanlah perkataan dari Tuhan. Karena inilah yang memang mau dikerjakan oleh Tuhan, yaitu supaya kita semua boleh tinggal di dalam batang pohon yang asli. Ya, karena kalau kita tidak tinggal dalam batang pohon yang asli, maka ranting ini akan kering. Nah, ketika ranting ini kering, ranting ini tidak akan menjadi produktif. Nah, Yohanes pasal 15 mengatakan, kalau rantingnya tidak produktif akan dipotong, lalu dibuang, lalu dibakar. Maka supaya kita bisa produktif, menghasilkan buah, kita mesti tinggal di dalam Kristus. Bagaimana tinggal dalam Kristus? Yaitu tinggal di dalam firman Dia. Ya. Maka adalah satu kontradiksi kalau sampai kita mengatakan, oh aku tinggal dalam Kristus, tapi tidak pernah baca firman. Kontradiksi kita kalau sampai kita itu mengatakan, aku mencintai Tuhan, tapi tidak pernah dengarkan firman Dia. Tidak pernah renungkan perkataan-perkataan Dia. Tidak pernah meditasi dan memikirkan dengan serius, merefleksikan firman Tuhan dalam hidupnya. Ataupun bahkan ya, tidak pernah mengaplikasikan firman Tuhan dalam dirinya. Nggak ada gunanya. Ya, ini perkataan Daud dari dari Mazmur pasal 1. Mari kita lihat Mazmur pasal 1, kita mungkin sudah sangat familiar sekali dengan Mazmur pasal 1. Mazmur 1 secara keseluruhan cuma 6 ayat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seperti apakah dia? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, harus direnungkan firman Tuhan. Baru bisa menjadi satu hal yang bermanfaat dan berfaedah dalam kehidupan kita. Kalau enggak, kita nggak ada bedanya dengan orang fasik. Dengan orang jahat nggak ada bedanya. Hanya firman Tuhan yang bisa menuntun kembali itu semua perkataan-perkataan yang ada dalam diri kita itu boleh disusun kembali dengan baik, sesuai dengan keinginan dari Tuhan. Ya, maka kita hanya ketika kita itu tinggal dalam firman Kristus, barulah kita itu bisa berbuah. Apa buah dari ini roh? Kita sudah bisa tahu dari Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai 23. Ya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ya, ini semuanya. Ya, self-control itu pada zaman sekarang abad 21. Titik yang terendah. Very, very low. Kita sekarang tinggal di Amerika ini, sedih sekali melihat bagaimana banyak sekali orang itu tidak punya self-control. Ya, kalau kita tahu di California, itu sampai ada peraturan yang ngawur sekali dibikin oleh governor, yaitu orang yang mencuri, merampok, itu diizinkan, tidak perlu dituntut, tidak perlu dimasukkan penjara, asalkan barang curiannya value-nya di bawah $1.000. Ini kebodohan yang luar biasa. Dan orang-orang tidak punya self-control. Mereka tidak punya etika. Mereka tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Karena mereka tidak abiding in the word of Christ. Kalau mereka abiding in the word of Christ, mereka tidak akan mencuri. Mereka tidak akan merampok. Mereka tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu. Kejahatan ditoleransi, celakalah dunia ini. Ya, karakter tidak dibangun, tapi karakter makin dirusak. Jiwanya makin damage. Ya, perhatikan, ketika seseorang sudah, apalagi punya kuasa ya, sudah makin jauh dari firman Allah, bikin peraturan yang mengizinkan the sinful nature itu boleh mengalami kenikmatan, celakalah dunia ini. Ya. Maka kita harus abide kepada firman Tuhan. Dan sebelum Paulus menyampaikan buah roh, dia menyampaikan hati-hati dengan pekerjaan dari daging. Perbuatan-perbuatan daging itu sudah kelihatan sekali. Sexual immorality ini salah satu yang paling besar sekali. Ditulis di awal sekali oleh Paulus, yaitu di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. Ini luar biasa sekali. Ya, kenapa
Paulus pertama seks mati. Ini dijelaskan oleh John Stonestreet, yaitu presiden dari The Colson Center. Nah, saya tidak bisa bahas ini karena ketika dia bahas itu hampir 1 jam ya pembahasan dia. Tetapi salah satu yang paling diserang sekarang di abad 21 itu adalah masalah seksual. Paling diserang, ya. Ini besar-besaran, bahkan merusak sampai family. Family dipecah karu-karuan. Ya, cuma saya kasih satu contoh, yaitu ketika LGBTQ itu mendapatkan angin, lalu orang mulai coming out. Ya, salah satu yang terkena dampaknya paling besar adalah family. Yaitu apa? Ada family satu waktu, ada ini penyanyi Kristen. Ya, dia penyanyi yang terkenal sekali di Amerika sini. Lalu ketika LGBTQ mendapatkan angin tahun 2015, ya, boleh kawin antar gay. Di situ orang ini, penyanyi Kristen ini, ngaku kepada nyonyanya, aku ini sebenarnya gay, sudah punya anak 2 loh. Dia ngaku pada nyonyanya bahwa dia sebenarnya gay. Lalu dia ngaku ke seluruh dunia bahwa dia adalah gay. Langsung hidupnya hancur. Ya, hidup nyonyanya sama anak-anaknya hancur. Tapi orang bisa dengan bangga. Makanya munculnya di dalam bulan Juli adalah Pride Month. Bulan Juni. Itu Pride Month. Ya, itu Pride Month adalah untuk LGBTQ people itu diarak kemana-mana. Ya, mau menunjukkan wah mereka free, mereka diterima, mereka happy dan segala macam. Nah, ini terjadi. Orang Kristen kita sampai kaget luar biasa, kok bisa ya dia begini. It happens. Ini bukan cuma satu, banyak sekali yang seperti itu. Gereja split, gereja besar-besar itu split ya di tengah-tengah gara-gara LGBT. Nah, sexual immorality ini sudah dikasih warning oleh Paulus 2000 tahun yang lalu. Itu adalah perbuatan daging. Karena apa? Mereka tidak abide in the word of Christ. Maka karakter mereka tidak dibangun, karakter mereka makin hancur dan makin rusak. Nah, tujuan dari Kristus membangun kita supaya kita boleh tinggal di dalam firman Dia, itu adalah supaya kita boleh berbuah, menghasilkan buah, supaya tidak dipotong. Ya, supaya kita ini sebagai ranting ini tidak dipotong oleh Tuhan lalu dibuang, lalu dibakar. Tapi supaya kita berbuah, dan kalau kita berbuah, maka ranting ini akan ditinggal oleh Tuhan, ditinggalkan, menempel di batangnya. Tidak dipotong. Karena berbuah, berguna bagi petaninya. Tuhan adalah petaninya. Ya. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. It's the purpose why we are created in the image and the likeness of God in the first place. Ya, supaya kita berbuah, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan seluruh infrastruktur dalam kemanusiaan itu matching. Maka ketika kita diselamatkan di dalam Kristus, diregenerasikan oleh Roh Kudus, itu kita diorientasikan, dihidupkan kembali. Maka kita ada masuk dalam satu proses untuk meorientasikan. Dan Tuhan ingin supaya kita itu conscious ketika kita itu diorientasikan oleh Tuhan. Sehingga kita itu bisa tahu mana yang salah dan mana yang benar. Secara conscious. Ya, kita tahu bahwa mencuri itu salah. Kita understand the meaning. Kita tahu bahwa mengikuti Tuhan, berkorban bagi pelayanan, berkorban bagi nama Tuhan, dan seterusnya, itulah yang benar. Tuhan mengajari supaya kita mengerti perbedaan antara keduanya. Dan situ kita bisa menarik meaning. Ravi Zacharias mengatakan salah satu hal yang paling penting di dalam dunia ini adalah to understand meaning. Jadi dimengerti oleh pendiri dari logoterapi, yaitu Viktor Frankl. Ya, human search for meaning. Ya, bahkan di tempat yang paling rendah pun manusia berusaha cari meaning. Dia berbicara dalam konteks Holocaust pada saat itu, dalam camp di mana orang-orang dibunuh satu-satu. Di situ orang berusaha untuk mendapatkan meaning. Nah, Viktor Frankl menemukan bahwa firman Tuhanlah yang bisa sustaining the life of the prisoners. Itu orang Yahudi, aduh, hidupnya tidak karu-karuan ketika dimasukkan di camp-camp pembantaian itu oleh orang Nazi. Ya, tetapi yang bisa membuat mereka itu hidupnya masih tetap penuh dengan satu joy dan harapan, itu hanya firman. Maka terapi dia disebut sebagai logoterapi. Itu dari kata logos dan terapi. Ya, supaya
orang-orang itu boleh kembali kepada posisi joy, mengerti the meaning of life in difficulties, in struggles, in prison. Ya, firman Kristus satu-satunya yang bisa membawa kita kepada joy yang seperti itu. Tapi perhatikan, ya, bahwa ketika Kristus sendiri, di eternal logos, itu datang ke dunia, dia ditolak oleh manusia. Jadi kita jangan sampai berpikir bahwa kalau kita sudah abide in Christ, maka kita pasti diterima oleh dunia ini. Enggak, Kristus kasih warning. Kalau engkau sampai diterima oleh dunia ini, berarti kamu adalah milik dunia. Karena aku sendiri ditolak oleh dunia. Maka kalau engkau sungguh-sungguh mengikut aku, kau pasti ditolak oleh dunia. Ya, di sini kita diajar oleh Tuhan untuk membedakan ikut dunia atau ikut Tuhan. Nah, kita sering kali confused. Contoh sederhananya aja, ketika kita memilih karir, ya, kita punya anak, mungkin punya cucu yang sedang memilih karir. Nasihat apa yang kita berikan kepada mereka? Kalau anak kita atau cucu kita memilih, aku mau jadi pendeta, kita bilang dia bodoh atau enggak? Banyak sekali dari kita, ya, dari orang-orang Kristen, ketika anaknya atau cucunya mau jadi pendeta, kita bodoh-bodohkan. Kenapa? Kamu makan apa? Karir apa itu? Jadi dokter, jadi insinyur, jadi bisnismen. Ya. Itu adalah kesalahan yang fatal. Kalau seorang mau jadi pendeta, mau sungguh-sungguh bergumul dengan firman Allah, lalu memproklamasikan kebenaran, tidak ada pekerjaan lebih penting dari itu. Saya bukan bilang pekerjaan lain tidak penting, bukan. Tetapi pekerjaan itu jangan dianggap enteng dan dianggap remeh. It's very important. Kenapa? Karena mereka sedang bergumul dengan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan, di mana pada saat yang sama mereka sedang mengorbankan diri mereka demi supaya firman itu boleh disampaikan. Karena mereka pasti ditolak, tidak diterima. Saya pribadi pernah mengalami bagaimana ditolak oleh jemaat sendiri karena mengabarkan kebenaran firman. Tapi inilah harus dikerjakan. Kita semua seharusnya mengerjakan ini. Baik kita sebagai businessman, baik kita sebagai engineer, ya, dokter dan segala macam. Sampaikanlah firman Tuhan. The word of God. Ini satu-satunya yang bisa membangun manusia secara spiritual. Bukan makanan. Ya, bukan obat. Bukan surgery. Bukan. Tetapi firman. The eternal logos of God. Ya. Oke, terakhir saya mau mengingatkan kita kepada Yohanes 15 yang tadi sudah kita baca. Bahwa Tuhan itu ingin supaya kita itu tetap bertumbuh di dalam Dia. The only way it happens, itu yaitu ketika kita devoting ourselves in His Word. Maka setiap hari jangan lupa baca firman. Ya, Jeremiah Johnston dari Houston Baptist University, dia mengatakan, kita ini di zaman sekarang itu banyak punya Alkitabnya banyak, ada banyak versi, mungkin ada 10 versi yang ada di rumah kita. Kita pertanyaannya, dibaca enggak? Lebih dari itu, bukan cuma dibaca, do you understand what it means? Karena sida-sida Ethiopia itu baca kitab Yesaya tapi enggak ngerti. Lalu Tuhan kirim Filipus untuk memberikan terjemahannya atau artinya, interpretasi, sehingga dia boleh mengerti. Ketika dia mengerti, oh, barusan dia minta dibaptis. Kalau dia baca itu tidak pernah ngerti, maka dia tidak akan pernah bertobat. Tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah ditransformasi. Ya, maka ketika kita baca firman Tuhan, itu harus sungguh-sungguh masuk di dalam hati kita. Bahasa education-nya adalah internalisasi. We need to internalize it. Ya, dan ketika sudah internalisasi, tidak bisa disimpan di sana. Harus diekspresikan keluar. Dinyatakan keluar. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal ke-7, yaitu kita mempraktekkan firman Tuhan. Maka setelah kita mempraktekkan, barusan complete full circle, bahwa kita abiding in His Word. Maka firman Tuhan akhirnya sudah terbangun di dalam diri kita. Ya, baru akhirnya kelihatan menurut ya dari kitab Yakobus, ya, bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Iman harus diekspresikan di dalam perbuatan. Maka disitulah kita akhirnya berbuah. Kita menyenangkan Tuhan. Rantingnya nggak jadi dipotong, nggak dibuang, nggak dibakar. Itu tujuannya.
Tuhan membangun kita di dalam firman-Nya. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau peduli akan kami. Mengirimkan hamba-hamba-Mu. Kau mengirimkan rasul-rasul, nabi-nabi, pengajar-pengajar, hamba-hamba Tuhan untuk mendidik kami dalam kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Bentuk kami terus ya Tuhan, melalui firman Kristus. Bangun kami supaya kami berbuah. Supaya kami sungguh-sungguh menghasilkan buah yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu. Kiranya Tuhan terus menuntun pikiran kami, hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.